Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, Mimin akan melanjutkan sebuah kisah yang kemarin yang berjudul Bawa Kembali Darahmu. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti ceritanya. Teman-teman yang lain pun menegurku agar aku bisa lebih hati-hati lagi. Nampaknya mereka pun merasa tidak enak hati dengan sikapku yang tiba-tiba berubah teledor dan mudah diam saat setelah berada di warung rumah itu. Lain kali itu hati-hati Ran, gak enakan sama nenek dan kakeknya, ucap Rudi. Iya maaf, ucapku. Aku pun kemudian memesan ulang makanan yang telah kutumpahkan. Namun kali ini aku tidak perlu membayar pesananku. Sang nenek memberikan bonus padaku. Meskipun aku telah memecahkan mangkoknya, namun ia masih dengan baiknya menggantikan makanan yang telah kutumpahkan. Aku benar-benar merasa tak enak hati. Makasih banyak nek, kek. Jadi gak enak hati, ucapku berterima kasih pada keduanya. Setelahnya kami pun sesegera mungkin untuk menuntaskan makanan kami. Kami berniat untuk beristirahat cukup lama di warung itu. Rudi sebagai leader berencana melakukan pendakian saat malam hari, tepatnya di jam 9 malam. Kita rehat di sini dulu ya. Jam 9 nanti kita mulai pendakian, ucap Rudi. Apa enggak terlalu malam? Tanya Sena. Rasanya sih enggak. Bukankah pendakian malam itu sangat menyenangkan? Dan tentunya itu memberikan kesan yang tak akan mungkin bisa dilupakan, ucap Rudi. Kalau aku sih naik kapanpun siap, ucap Ahmad. Aku dan Rani juga ngikut aja deh. Apalagi kami belum pernah naik, ucapku dan Rani. Ya sudah, lebih baik setelah ini kita langsung rehat aja supaya kondisi tubuh kita fit, ucap Rudi. Setelah menghabiskan santapan makanan sore menjelang malam, satu persatu dari kami pun merebahkan tubuh untuk sekedar merelekskan tubuh. Sementara aku masih terjaga dalam lamunanku sendiri. Saat semua teman-temanku terlelap, aku memilih untuk terjaga di teras warung sembari memandang langit yang sudah mulai gelap. Rani pun menghampiriku tanpa permisi, hingga hal tersebut tentu membuatku kaget. Sendirian aja nak, ucap Rani. Iya Ran, lagi pengen sendirian, ucapku. Pasti ada sesuatu ya, ucap Rani. Enggak kok, enggak apa-apa, enggak ada apa-apa juga, ucapku. Kita tuh temenan tuh udah lama, mustahil jika aku enggak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Gak apa-apa, cerita aja, ucap Rani sedikit menenangkanku. Aku ngerasa ada yang janggal, ucapku. Kamu sadar gak sih? Kamu tuh terlalu sering mengucapkan bahwa ada sesuatu yang janggal. Bahkan sejak awal kita berangkat dari Semarang aja. Atau mungkin emang perasaan kamu saja yang sedang tidak baik-baik saja, tanya Rani. Aku gak apa-apa kok Ran, rasanya ya sedang baik-baik saja. Hanya saja memang aku merasa warung yang kita singgahi ini saat ini benar-benar penuh dengan kejanggalan. Dari mulai bangunannya, sosok kakek dan nenek,
adanya puluhan foto misterius di dinding, dan masih banyak hal lainnya. Kamu ingat gak tujuan utama kita datang ke Semeru? Ucap Rani. Ya ingat, ucapku. Apa? Menaklukkan puncak Semeru kan? Ucapku. Lah, sangat tepat. Maka dari itu, kalau aku boleh kasih saran sih, gak usah terlalu memikirkan hal-hal yang ada di luar nalar manusia. Kita harus fokus ke tujuan kita, yaitu menaklukkan Semeru. Sesulit apapun itu, kita harus mengusahakan semampu kita sampai di titik itu, ucap Rani. Setelah aku renungi lebih mendalam, omongan Rani memang benar. Jika aku terlalu fokus ke hal-hal lain, tujuan utamaku untuk menaklukkan puncak akan hilang begitu saja. Maka dari itu, fokuskan hati dan pikiran demi satu tujuan. Setelahnya aku pun kini jauh lebih bersemangat dalam segala hal. Kini waktu pun sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku pun bergegas untuk membangunkan Rudy dan dua teman yang lainnya yang sedari tadi terlelap tidur. Guys, bangun, udah mau jam 9 nih, ucapku. Aku bersama Rani sedari tadi tidak tidur. Kami memilih untuk berbincang dan menghabiskan malam berdua. Sementara sang kakek dan nenek pemilik warung sedari tadi tidak keluar dari biliknya. Dan anehnya, tidak ada pengunjung yang datang selain kami berlima. Setelah mencoba untuk membangunkan mereka beberapa kali, akhirnya mereka pun bangun dari lelap panjangnya masing-masing. Mereka kemudian mencuci muka dan berusaha untuk membangkitkan lagi kesadaran mereka. Tanpa aku ingatkan lagi, Rudy, Sena, dan Ahmad pun langsung bergegas untuk merapikan semua barang bawaan yang akan dibawa saat naik nanti. Rudy pun kemudian memanggil sang pemilik warung untuk membayar semua makanan yang sudah selesai kami makan. Setelahnya ia pun membayar tagihan itu dan mulai mengajak kami untuk pergi meninggalkan warung guna melakukan pendaftaran pendakian saat malam hari. Saat kami hendak meninggalkan warung itu, sang kakek dan nenek pemilik warung terus memandang ke arah kami dengan raut wajah tak biasa. Tatapan mereka kosong namun begitu tajam mengarah ke kami. Aku pun terus memandang ke arah warung itu. Semakin lama aku pandang warung itu lama-kelamaan tertutup oleh kabut, hingga aku pun tak mampu melihatnya dengan jelas. Mungkin emang kabut sedang turun ya, makanya warung itu tidak terlihat begitu jelas, pikirku. Aku mencoba untuk menghiraukan dan berfokus pada pendakian Semeru ini. Jaraknya antara warung dan tempat kami beristirahat dengan tempat pendaftaran pendakian tak begitu jauh. Sehingga baru beberapa menit berjalan kami sudah sampai di posko pendaftaran Semeru. Kami pun turun dari mobil dan membawa semua perlengkapan yang akan kami gunakan selama pendakian. Penduduk setempat sangatlah ramah. Mereka menyapa kami dengan senyum mereka di bibirnya masing-masing. Kami pun membalas senyum mereka dengan begitu ramah. Kami pun kemudian mendaftarkan nama-nama kami ke posko. Salah satu penduduk yang berjaga di sana pun sempat basa-basi pada kami berlima. Naik malam nih adik-adik, ucap salah seorang penduduk. Iya pak, kebetulan kami lama beristirahat tadi, ucap Rudy. Istirahat di mana? Tanya penduduk itu. Itu pak, di sana. Istirahat di salah satu warung yang ada di pojok sana pak. Tempatnya enak, mirip rumah zaman dulu. Pemiliknya kakek dan nenek. Sudah sepuh tapi makanannya enak pak, ucap Seno. Setelah Seno memberikan gambaran warung tempat kami rehat, bapak penduduk itu merasa bingung. Ia seakan-akan menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Setahu bapak, di sini itu nggak ada warung dengan bergaya rumah zaman dulu gitu dek. Apalagi pemiliknya kakek nenek. Tapi kami benar-benar kesana kok pak. Bahkan kami tidur cukup lama, ucap Seno. Atau jangan-jangan, ucap penduduk itu. Jangan-jangan kenapa pak? Kalian datang ke tempat yang tidak semestinya. Jadi dari beberapa kali memang ada pendaki yang mampir ke sebuah warung bergaya rumah zaman kuno gitu, persis seperti yang diceritakan kalian. Tapi sebenarnya tempat itu tidak ada di sekitar sini. Jadi secara tidak langsung mereka masuk ke dimensi lain untuk sesaat, ucap penduduk itu. Lalu kakek dan nenek itu siapa pak? Tanyaku semakin penasaran. Konon katanya dulu itu ada sepasang suami istri
yang kerap kali melakukan pendakian ke Semeru. Mereka hanya hidup berdua. Suatu ketika keduanya meninggal karena sebuah insiden saat keduanya mendaki ke Semeru, dan jasad keduanya baru ditemukan 1 minggu kemudian. Setelah itu, penampakan keduanya kerap muncul dan membayangi beberapa pendaki yang datang ke Semeru dan sempat singgah di tempat yang kalian bicarakan itu, ucap sang penduduk. Kami berlima benar-benar syok mendengar cerita itu. Itu artinya kami berlima baru saja singgah di tempat yang tidak seharusnya kami singgahi, dan secara tidak langsung kami bertemu dengan kakak dan nenek yang ternyata hanyalah arwah penasaran. Pantas saja sejak awal menginjak kaki rumah itu, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Aku pun diam seketika setelahnya. Seketika saja aku melihat Rani sedang menggigit-gigit jari tangannya sendiri hingga keluar darah. Aku tahu dia pasti ketakutan, makanya kebiasaannya itu pun ditampakkan olehnya. Aku pun mencoba menghela napas panjang karena tidak ingin terus terbayang-bayang hal janggal yang baru saja kami dengar. Ternyata apa yang kamu ucapkan benaran, ucap Rani. Sejak awal itu aku udah punya firasat gak baik, Ran. Makanya aku terus bilang ke kamu kalau ada sesuatu yang janggal, tapi kamu malah gak percaya, ucapku. Maaf, An. Aku hanya ingin terus berpikir positif, ucap Rani. Ya udah, kita harus segera lupain kejadian itu dan mulai fokus ke pendakian, ucapku. Kalau bisa, saat pendakian nanti, kamu jangan sering gigit-gigit jari kamu gitu hingga berdarah. Ya khawatir darah kamu netes di jalur pendakian, ucapku. Memangnya kalau netes ada masalah kan? Mungkin kita kan gak pernah tahu masa depan, ucapku. Rudi pun kemudian mengajak kami berempat untuk bergegas masuk ke jalur pendakian. Perihal omongan penduduk tentang hal janggal yang sebelumnya dialami oleh kami semua, ia meminta untuk segera mungkin tidak lagi mengingat ataupun mengungkitnya. Guys, sekarang waktunya kita semua fokus ke pendakian. Jangan pikirkan hal-hal lain, terutama hal-hal yang bisa membuat pikiran kita jadi tidak tenang, ucap Rudi. Siap, Rud, ucap Sena dan Ahmad. Kalian yang cewek-cewek juga, ucap Rudi. Siap, ucapku dan Rani. Sebelum pendakian ini dimulai, Rudi pun kemudian membagi posisi jalan kami berlima agar sama rata. Dia melarang perempuan untuk berjalan paling depan ataupun paling akhir. Hal itu dilakukan agar aku dan juga Rani terus dalam kondisi aman. Adapun jika di antara kami ada yang sakit atau kelelahan, mereka akan segera mungkin mengatasinya. Setelahnya kami pun tetap melanjutkan rencana pertama untuk melakukan pendakian tepat di jam 9 malam. Setelah mendaftarkan diri di posko pendaftaran dan membagi letak posisi jalan, kami pun bergegas untuk memulai pendakian. Di sini Rudi sebisa mungkin untuk mengalihkan pikiran kami semua dari hal janggal yang baru dialami oleh kami. Rudi pun mencoba untuk membuat pendakian ini menjadi lebih efisien. Tujuan pertama kami yaitu posko 1, yang biasa dikenal oleh banyak pendaki dengan sebutan Landengan Dowo. Perjalanan yang harus kami tempuh dari base camp menuju pos 1 sekitar 1 jam 30 menit hingga 2 jam. Jalur pendakian berupa jalan setapak yang sedikit menanjak awalnya, kemudian jalannya melandai. Saat mulai mendaki, pemandangan di sebelah kanan adalah perkebunan sayuran. Setelah berjalan lebih jauh, sebelah kiri kanan ditumbuhi semak-semak dan pohon-pohon. Di sebelah kiri merupakan jurang, di kanan berupa dinding tebing. Kami harus menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk sampai di pos 1. Guys, kita harus fokus ya. Jangan mikir yang macam-macam dan yang tidak masuk akal, ucap Rudi. Iya, Rud, ucap kami semua. Di sini Rudi sebagai leader berusaha sebisa mungkin untuk membuat pendakian kali ini menjadi lebih nyaman dan menyenangkan bagi semuanya. Meskipun di awal kami sudah mengalami kejanggalan atau hal buruk, namun ia berusaha sebisa mungkin untuk membuat kami kembali berfokus pada pendakian ini. Aku pun mencoba menoleh ke arah Rani. Nyatanya ia masih berkutat dengan ketakutannya tersebut. Hal itu terbukti dari kebiasaan buruk yang dilakukan oleh Rani saat itu. Ia terus-menerus menggigitkan jari hingga banyak jari-jarinya yang berdarah. Aku pun mencoba menegurnya lebih keras dari sebelumnya. Jangan gigiti jari kamu, Ran, ucapku. Kenapa sih? Aku pun menghela napas panjang karena hal itu.
Sudah sangat sering aku memberitahu dan memberi peringatan pada Rani, namun ia terus-menerus tidak mengindahkannya. Aku pun mencoba untuk menakut-nakuti Rani agar ia bisa berhenti, namun memang tidak mudah untuk membuat Rani melupakan kebiasaannya itu. Aku sebenarnya sih lelah menjelaskan pada Rani, sebab aku sudah berulang kali memperingatinya agar tidak melakukan itu selama pendakian. Namun sepertinya bagi Rani sangatlah sulit untuk lepas dari kebiasaan tersebut. Ya udahlah, lakuin sesukamu aja, ucapku pada Rani. Iya, ini aku berhenti kok, ucap Rani sedikit kesal. Sepertinya Sena yang berjalan di belakang kami mendengar obrolan antara aku dan juga Rani. Ia pun kemudian mencoba untuk mencairkan suasana dengan melempar candaan pada kami. Udah, jangan pada manyun gitu napa, nanti cantiknya pindah ke aku loh, ucap Sena menggoda kami berdua. Dih, emang cowok bisa cantik? Tanyaku. Bisa dong, tinggal pakai rambut palsu yang panjang aja, terus dandan sedikit, jadi cantik deh, ucap Sena sembari melempar tawa. Tanpa sadar aku dan Rani pun tertawa mendengar gurauan yang dilontarkan oleh Sena. Sena benar-benar bisa mencairkan suasana yang sedang dingin saat pendakian ini. Aku dan Rani pun bisa rileks saat perjalanan ini. Kondisi Semeru saat itu sangatlah ramai. Banyak sekali pendaki-pendaki yang melakukan pendakian, sama seperti kami. Ada yang mendaki seorang diri, ada pula yang melakukan pendakian bersama teman-temannya dengan jumlah besar. Kami saling menyapa satu sama lain, meskipun baru pertama kali saling bertatap wajah. Namun antar pendaki tidak ada rasa canggung sedikit pun. Hal itu tentu membuatku merasa nyaman selama melakukan pendakian. Aku nyaman berada di Semeru, ucap Rani. Mau tinggal di Semeru aja kah? Ucapku menggoda Rani. Emang boleh? Tanya Rani. Ya boleh lah, tapi jangan lupa menikah juga dengan makhluk Semeru. Siapa tahu kalian jodoh, ucapku meledek Rani. Hus, mana mungkin, ucap Rani sedikit kesal. Siapa tahu berminat, ucapku sembari melempar tawa padanya. Ngaco lu, ucap Rani kesal. Aku pun tertawa melihat wajah kesal yang ditunjukkan oleh Rani. Aku tidak begitu percaya orang seperti Rani ini bisa menunjukkan wajah kesalnya. Tapi hal itu justru membuatku semakin senang untuk meledeknya. Karena gurauan yang terus kami lemparkan, pikiran janggal yang bersarang di pikiran kita sebelum masuk ke gerbang pendakian pun perlahan-lahan mulai hilang. Sepertinya melempar tawa adalah solusi yang benar-benar tepat. Tak terasa kami sudah berjalan kurang lebih 1 jam perjalanan. Rudi pun kemudian mengajak kami semua untuk beristirahat, untuk sekedar melepas penat dengan 1 cangkir minuman hangat sekaligus snack yang sudah kami persiapkan. Di depan rehat dulu ya, ucap Rudi. Semua teman-teman pun menyetujui. Akhirnya kami pun beristirahat di jalur pendakian untuk melepas penat, lapar, dan dahaga. Saat kami sedang menikmati secangkir minuman hangat, aku melihat ada seorang anak kecil sedang berkeliaran di tempat yang tak jauh dari lokasi kami beristirahat. Dia hanya berdiri, seorang diri tanpa pengawasan orang tua ataupun teman lain yang menemaninya. Aku pun penasaran dan mencoba untuk mendatanginya. Saat aku mendekat ke arahnya, tatapan tajam muncul dari bola matanya. Ia benar-benar memandangiku dan tatapannya hampir sama dengan tatapan kakak dan nenek yang ternyata bukanlah manusia, melainkan makhluk gentayangan. Rani pun menegurku yang sudah berjalan cukup jauh. Ia memanggilku untuk segera kembali ke mereka. Ana, ngapain? Sini, panggil Rani. Aku pun menganggukkan kepalaku tanda setuju dengan ajakan Rani. Namun aku masih benar-benar penasaran dengan sesuatu yang kulihat tadi. Saat tatapanku berpaling ke Rani, anehnya, anak kecil itu benar-benar hilang saat aku ingin melihatnya kembali. Aneh, tapi nyata. Saat aku kembali menghampiri teman-temanku, mereka pun menanyakan alasan mengapa aku pergi gitu aja. Kamu kenapa? Kok kayak lihat sesuatu sih? Tanya Rani penasaran. Jujur tadi aku lihat sesuatu, ucapku. Lihat apa? Jangan buat aku merinding deh. Kita baru naik sebentar loh, ucap Rani. Aku tadi ngelihat anak kecil di ujung sana, ucapku.
Mana mungkin ada anak kecil di tengah hutan kayak gini. Terlebih lagi, ini sudah sangat larut, ucap Rani. Lah itu yang membuatku bertanya-tanya, Ran. Aneh tapi nyata, ucapku. Ya udahlah, anggap aja kamu gak melihat apapun, ucap Rani. Aku pun terdiam setelahnya. Mungkin memang benar tidak seharusnya aku fokus pada hal-hal yang mampu membuatku berpikir gegabah. Fokuslah pada pendakian ini dan puncak Semeru. Pikirkan itu saja. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, waktu yang semakin larut dan tentunya pendakian ini akan semakin menegangkan. Karena hal itu Rudy sebagai leader pun meminta kami untuk bisa tetap tenang dan harus selalu terjaga dan menjaga sikap dalam hal apapun. Sebab Rudy tahu betul kejadian aneh yang biasa dialami oleh para pendaki di gunung maupun tidak. Itu tidak terlepas dari sikap buruk yang ditunjukkan oleh pendaki itu sendiri. Setelah 10 menit istirahat, kita lanjut lagi ya, ucap Rudy. Oke siap, ucap Sena dan yang lainnya. Tetap jaga sikap, tambah Rudy. Kami semua pun sebisa mungkin mengikuti apa yang diarahkan oleh Rudy sebagai leader. Sebab tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ucapannya itu. 5 menit berlalu, tiba-tiba saja Rani merasa kesakitan. Aku pun mendekat ke arahnya untuk memastikan kondisi dia. Kenapa Ran? Tanyaku. Perutku sakit banget nak, ucap Rani. Kamu datang bulan? Tanyaku. Kenapa Ran? Beneran datang bulan? Tanya Rudy. Kalau kamu datang bulan, kamu harus segera turun. Khawatir hal buruk nanti terjadi, ucap Sena. Enggak kok. Tanggal datang bulanku masih lama, ucap Rani terbata-bata. Kamu yakin? Tanyaku. Rani pun kemudian menarik tanganku. Ia seakan-akan memintaku untuk menemaninya, mencari tempat untuk memastikannya. Aku coba cek dulu ya, sekalian buang hajat. Siapa tahu perut sakitku karena diare. Ayo nak temenin aku, ucapku. Ya udah ayo. Sebentar ya guys, ucapku. Aku dan Rani pun bergegas untuk mencari tempat yang pas. Di sepanjang jalan aku terus melihat Rani menggigit-gigit jarinya hingga berdarah. Bahkan darahnya pun sampai jatuh ke atas tanah. Sangat terlihat di wajahnya raut ketakutan yang tidak mampu ia tutupi lagi. Aku pun mencoba untuk menegurnya. Jangan terus gigit jari kamu Ran. Darahnya itu netes kemana-mana. Khawatir darah kamu itu dijilat oleh makhluk lain atau yang lainnya, ucapku. Iya nak, ucap Rani. Kami pun akhirnya sampai di sebuah pohon besar yang kiranya pas untuk dijadikan tempat untuk Rani mengecek apakah dia datang bulan atau tidak. Rani kemudian bergegas untuk mengeceknya, sementara aku menunggu tak jauh dari sana. Aku khawatir kalau Rani benar-benar datang bulan, namun aku masih berharap itu hanya diare atau sebagainya. Sebab aku teringat wajah teman-teman yang lain saat mengetahui bahwa Rani sakit perut, mereka begitu panik. Mereka benar-benar khawatir jika Rani datang bulan. Sebab saat ini kami berada di tempat yang tidak bisa dianggap main-main. Dari raut wajah yang ditunjukkan oleh Rani, aku sudah tahu jawabannya. Ya pasti benar-benar datang bulan. Wajah muramnya itu sudah menjelaskan semuanya. Namun aku sendiri bingung harus bagaimana menyikapinya. Di satu sisi aku tahu betul jika perempuan yang sedang datang bulan sebaiknya tidak melakukan pendakian agar tidak terjadi hal buruk yang tidak diinginkan. Namun di sisi lain, aku pun tahu bahwa Rani saat ingin sampai di puncak. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana menyikapi hal ini. Jika sejak awal aku tahu akan seperti ini, tentu aku bisa mengundur jadwal pendakian Semeru kami saat ini sebagai langkah antisipasi. Nak, aku benar-benar datang bulan, ucap Rani dengan raut wajah yang sangat sedih. Lalu kita harus gimana Ran? Apa kita batalkan saja? Mumpung kita belum jauh, ucapku. Aku masih ingin lanjut nak. Kamu sendiri tahu kan kalau aku sangat ingin menaklukkan Semeru, sama seperti kamu, ucap Rani. Lalu apa rencanamu? Ucapku. Tolong rahasiakan ini ke yang lain ya. Kebetulan aku bawa pembalut, jadi mereka kan gak akan tahu kalau aku datang bulan, ucap Rani. Kamu yakin? Tanya aku. Aku yakin, ucap Rani. Kalau ada hal buruk gimana? Tanya aku. Gak akan ada hal buruk yang terjadi nak,
Bukankah kita harus selalu berpikiran positif? Perkataan Rani ada benarnya juga. Kita tidak akan pernah tahu masa depan. Dan selalu berpikir positif menjadi hal yang perlu dilakukan. Karena hal itu aku pun menyetujui usulan Rani. Padahal semisal dia memang ingin turun, tentu aku akan menemaninya, meskipun itu artinya aku pun harus menutup keinginanku untuk sampai puncak Semeru. Setelah semuanya selesai, aku dan Rani pun kembali ke tempat di mana teman-teman yang lain sudah menunggu. "Gimana Ran? Datang bulankah?" tanya Ahmad. "Enggak kok, hanya sedikit diare," ucap Rani. "Ya udah ayo jalan." Kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos pertama. Pos pertama sudah kelihatan dari jauh. Tidak butuh waktu yang banyak untuk bisa sampai ke pos pertama. Kami pun berencana untuk tidak beristirahat lagi sesampainya di sana, melainkan kami akan terus melanjutkan perjalanan menuju posko selanjutnya, yaitu pos kedua. Masih terlihat wajah kesakitan pada Rani, bahkan rasa cemas pun tergambar dari wajahnya. Aku mencoba untuk menenangkannya dengan memberikan dia semangat terus-menerus, hingga perlahan-lahan dia mampu membiasakan diri di pendakian kali ini. Setelah beberapa menit perjalanan, kami pun akhirnya sampai di pos pertama. Perjalanan menuju puncak Semeru masih sangat panjang, mengingat Semeru menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa. Hingga untuk sampai di atas sana pun membutuhkan effort yang luar biasa. Namun ketika sampai di sana, tentu segala kepenatan akan hilang. "Ayo, kita jalan lagi," ucap Rudi. "Sebentar Rud, aku butuh istirahat sebentar aja." 5 menit, ucap Rani. "Boleh, tapi kamu beneran gak apa-apa kan?" tanya Rudi. "Gak apa-apa," ucap Rani. Aku pun kemudian bergegas untuk memberikan Rani air hangat yang kebetulan aku bawa. Aku pun memintanya untuk meminum air hangat itu untuk meredakan rasa sakit. Rani pun mengambilnya dan bergegas untuk meminum air itu. "Terima kasih nak, setidaknya dengan air hangat perutku menjadi lebih baik." Aku pun kemudian berbisik pada Rani untuk memastikan lagi kondisi dan kesanggupannya itu. Sebab aku tahu persis gimana rasanya datang bulan di hari pertama. Rasa sakitnya, rasa tak nyaman, dan banyak lainnya, dan tentunya tidak bisa dianggap enteng. Hanya saja Rani selalu berhasil meyakinkanku bahwa dirinya baik-baik saja, dan dia selalu mengatakan padaku bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia mampu untuk mengatasi rasa sakitnya tersebut.